Dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan kalau kalian berbahagia. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Para kiai, para alim ulama yang saya hormati, wabil khusus yang kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Hamil Quran, beliau Bapak Kiai Haji Ainul Yakin atau Mbah Yakin yang luar biasa. Saya sangat respect pada beliau. Semoga beliau sehat dan panjang usia. Kiai Hadi, Kiai Abdul Hadi, pengasuh Pondok Madrasatul Quran yang saya hormati, Kiai Syafi'i, Musta'in Syafi'i, dan segenap masyayikh yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, dan anak-anakku wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga sekali bisa hadir di forum ini, walaupun sangat mendadak. Saya baru ditelepon beliau tadi malam, kira-kira jam 10 malam. Saya sedang pengajian dan baru saya jawab jam 11 malam. Saya sudah punya tiket ke Jakarta hari ini. Karena dipanggil oleh Mbah Yakin, saya ikhlaskan tiket saya buang. Karena saya sangat menghormati beliau. Terus terang saya respect sekali dengan pesantren Hamalatul Quran. Ini pesantren yang menjadi pionir dalam perbaikan metode baru pengajaran Al-Quran. Dahulu orang-orang tahfidz Al-Quran itu perlu waktu yang sangat lama, 3 tahun, 5 tahun, mungkin bertahun-tahun. Tapi saya mendengar bahwa pesantren Hamalatul Quran telah berhasil melakukan eksperimen dan berbagai cara yang tadi disebut Kiai, ada meditasinya ya. Saya yakin ini tidak mungkin hanya dengan cara biasa. Pasti ini ikhtiarnya sangat luar biasa. Sehingga kalian bisa menjadi hafidh-hafidhah Quran. Ini beliau sangat berjasa besar. Beliau layak dapat gelar profesor. Karena beliau telah berhasil memajukan pesantren Quran dan membuat orang mencintai Al-Quran. Dulu orang-orang takut hafal Al-Quran. Contoh, nenek saya aja dulu berpesan pada anak-anak perempuan jangan hafalan Quran. Takut gak bisa jaga, takut. Orang dulu ada mitos, hafalan Quran itu takut sulit. Hari ini dibikin mudah oleh Mbah Yakin. Sekian ratus orang hafal Quran, ini luar biasa. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Hamalatul Quran. Dan saya percaya Al-Quran itu istimewa sekali. Buktinya apa? Desa apa ini namanya ini? Jarak Kulon bisa didatangi Pak Wakil Presiden. Kalau nggak ada Quran nggak mungkin. Bener. Itu Gus Sauki sahabat saya, putra Pak Wapres, datang ke sini, anaknya di wisuda, luar biasa. Cucu Wakil Presiden datang ke Jarak Kulon. Ini kalau bukan karena Hamalatul Quran, mungkin 10 tahun, 50 tahun lagi belum tentu ada. Makanya desa ada Hamalatul Quran menjadi desa istimewa. Mendadak didatangi wapres, ada gubernur, ada bupati. Ini karomahnya Al-Quran. Makanya anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, kamu harus bangga, kamu harus yakin di dalam dirimu ada Al-Quran. Kamu pasti dimuliakan oleh Allah. Jangan berkecil hati. Dan ibu-ibu wali santri berbahagialah, berbanggalah orang tua yang punya anak hafal Al-Quran. Coba bayangkan Al-Quran, anak-anak ini untuk hafal Quran
Tadi saya lihat bukunya Mbah Yakin, setiap hari harus muraqabah 5 juz, betul? Berarti anak-anak ini sebulan hatam 4 kali. Berarti setahun hatam berapa? 48 kali. Luar biasa. Ini luar biasa, betul. Kita aja kadang setahun sekali aja nggak hatam. Jadi saya sangat mengapresiasi para ibu-ibu wali santri. Berbahagialah ibu sekalian. Ibu-ibu dipilih melahirkan anak-anak perempuan cantik-cantik yang hafal Al-Quran. Ini anak-anak luar biasa. Berbahagialah orang tua yang punya anak-anak hafal Al-Quran. Alan, selamat jalan Gus Hadi. Berbahagialah orang tua yang punya anak hafal Al-Quran. Allah pasti memuliakan dia. Jangankan manusia, kertas saja, kertas biasa yang bisa kita robek-robek. Kalau sudah ditulis Al-Quran, luar biasa. Tidak boleh sembarang orang pegang. Tidak boleh dibawa ke toilet. Quran kalau ditulis Al-Quran jadi mulia. Kulit kambing kalau jadi sampul Al-Quran dicium. Nggak ada orang mau cium kambing. Tapi kalau dia sampul Al-Quran dicium. Al-Quran itu pasti mulia. Ya, bulan diturunkan Al-Quran mulia. Insya Allah kita akan datang bulan Ramadan. Semoga diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena turun Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Semua orang berlomba-lomba ingin mendapatkan bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, gua yang didatangi Al-Quran aja, tempat Nabi turun ayat Iqra, didatangi orang, rebutan orang naik ke atas, Pak. Padahal pemandangannya ya tidak indah sama sekali. Tapi karena di situ pernah turun Al-Quran, orang naik rela naik gunung susah payah ingin melihat di mana tempat Nabi menerima Al-Quran. Makanya saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang luar biasa, yang cantik-cantik, Masya Allah. Saya bangga dengan kalian semua. Dan Alhamdulillah saya punya 2 anak laki-laki hafal Al-Quran. Setelah tadi lihat gadis cantik-cantik ini saya gelo, Gus. Kok gak ngepek mantu gini aku. Anak saya yang pertama hafal Al-Quran, dia sekolah di Kairo. Anak saya yang kedua juga hafid Al-Quran, dia juga sekolah di Kairo. Sayangnya dua-duanya sudah dapat calon semua. Saya sendiri senang, saya sendiri bangga. Anak-anak saya hafal Al-Quran. Anak saya pertama hafal Quran, anak saya kedua hafal Quran. Yang satu sudah Qiraah Asyara di Kairo. Anak saya yang ketiga tamat Lirboyo. Ini belum punya jodoh ini. Lulusan Ma'had Ali, sekarang sedang menghafalkan Al-Quran. Anak saya yang keempat juga sedang menghafalkan Al-Quran. Saya bermimpi juga kepingin punya anak-anak semua hafal Al-Quran. Kenapa saya kepingin anak saya hafal Al-Quran? Karena saya mendengar satu hadis Rasulullah SAW bahwa kelak orang-orang yang punya anak hafal Al-Quran akan diberi mahkota oleh Allah dari cahaya yang sangat indah. Makanya hari saya lihat anak-anak sudah pakai mahkota. Mahkota itu untuk ayahmu, mahkota itu untuk ibumu. Dia akan masuk surga karena kalian hafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Saya tidak hafal Al-Quran. Saya kalau mau ngafalin Quran repot, kepegang depan belakang hilang. Tetapi saya bangga punya anak-anak hafal Quran dan istri saya sedang menghafalkan Al-Quran. Saya sangat mencintai Al-Quran dan percaya, ya saya yakin anak-anak yang hafal Al-Quran ini oleh Allah akan dijaga. Bagaimana Al-Quran telah mendarah daging di hatinya, bagaimana dia tidak dilindungi oleh Allah, bagaimana tidak ada malaikat ada di sampingnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berharap anak-anak setelah hafal Quran ini jangan sampai hilang. Harus ditekuni lagi, harus terus dideres lagi. Saya alhamdulillah anak saya hafal Quran setiap hari, dia baca 2 juz setiap hari. Setiap hari, dan saya lihat dia setiap hari masih selalu murojaah. Itu yang harus dilakukan. Karena hafalan kita ini terbatas. Kalau kita tidak baca dalam tempo berapa hari saja mungkin sudah korat karit. Saya dulu di Lirboyo hafal Alfiyah
Saya hafal Uqudul Juman, saya hafal Jawahirul Maknun. Hari ini sudah lupa. Saya nyesel kenapa dulu saya hafalan Uqudul Juman, kenapa enggak hafalan Al-Quran. Karena ngapalannya sulitnya saya kira sama dengan Al-Quran. Uqudul Juman 1000 nadham lebih, Alfiyah 1000 sekian, Jawahirul Maknun 300 sekian. Saya dulu hafal di Lirboyo. Hari ini hafal ujung-ujungnya aja. Tapi Alfiyah itu saya yang paling hafal yang terakhir. Karena dulu disugesti guru saya, kalau hafal Alfiyah itu pasti kaya. Karena terakhirnya itu bunyinya aso minal kafiyatil khulaso kamak tada ghinan bila khasasa. Orang hafal Alfiyah itu kaya. Makanya saya hafal. Dan sekarang satu bait itu masih hafal. Ya yang lain. Ya, artinya hafalan 30 tahun bisa hilang karena tidak dibaca. Dulu waktu di pondok saya hafal betul Alfiyah itu. Karena dulu saya sekolah nilainya jahit awal. Sekarang anak saya alhamdulillah lulus Al-Azhar juga kumlot. Kamu harus mempunyai budaya prestasi ya. Setelah ini kalian harus meneruskan. Kalian bisa jadi apapun. Hari ini banyak kampus yang berikan beasiswa untuk anak-anak yang hafal Al-Quran. Saya penguji tetap di Pemprov Jawa Timur. Sudah puluhan tahun saya menjadi penguji beasiswa untuk anak-anak yang mau pergi ke Mesir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun memberi beasiswa untuk anak pergi ke Mesir atas biaya Pemprov Jawa Timur. Salah satu syaratnya itu hafal Al-Quran. Cuma 2 juz, kalian udah lebih sudah. Susuk wuluikur. Nah, tapi samping hafal Al-Quran harus bisa bahasa Arab dan bisa membaca kitab Kifayatul Akhyar. Saya juga ketua penguji beasiswa ke Al-Azhar dari PBNU. Kemarin yang daftar itu ada banyak sekali, ada 600. Kita kirim 30 orang. Ya sama ujiannya baca kitab, bahasa Arab dan hafalan Al-Quran. Saya berharap kalian bisa melanjutkan sekolah, mungkin ke luar negeri, mungkin mengaji lagi, mungkin banyak hal yang harus kita ketahui. Jangan berhenti di sini. Jadi saya berharap setelah hafal Al-Quran kalian bisa menjadi dokter yang hafal Al-Quran. Kemarin datang tamu dari Mesir, Profesor Dr. Yusri. Dia seorang dokter bedah, tapi dia juga hafal Al-Quran. Saya bermimpi suatu saat banyak dokter-dokter hafal Al-Quran, banyak insinyur hafal Al-Quran, dan banyak orang-orang pintar hafal Al-Quran. Dan kesempatan itu sekarang terbuka. Banyak kampus memberikan beasiswa untuk anak-anak hafal Al-Quran. Di Surabaya ini hampir semua kampus memberikan apresiasi jalur untuk prestasi hafal Al-Quran. Terutama pemerintah Jawa Timur juga memberikan beasiswa S1, S2, ada S3. Kebetulan saya penguji beasiswa Pemprov Jawa Timur. Ada beasiswa S1 itu ujiannya Fathul Qarib. Ada beasiswa S2 itu ujiannya Fathul Mu'in. Ada juga ujian S3 itu juga Fathul Mu'in ditambah menulis proposal disertasi. Banyak insya Allah kesempatan untuk anak-anak hafal Quran. Semoga kalian bisa melanjutkan mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi jangan sampai Al-Quran dilupakan. Jangan ditukar Al-Quran dengan apapun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa telah mempunyai Al-Quran, kemudian merasa ada hal lain yang lebih berharga dari Al-Quran, berarti dia telah meremehkan sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mohon, Quran ini jaga seumur hidupmu, jaga sepanjang hayatmu, dan insya Allah kalian semua masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa doakan beliau Kiai Yakin, Mbah Yakin ini saya kira sudah wali Mbah Yakin ini. Bagaimana bisa nanggung santri mondok gratis? Itu kalau nggak orang tawakal tingkat tinggi nggak bisa. Ini saya dengar pondoknya gratis semua ya, luar biasa. Ini luar biasa. Tawakalnya luar biasa ya. Maka saya terima kasih pada para donatur dan para simpatisan yang sudah membantu pesantren Al-Quran ini. Insya Allah pahalanya akan mengalir terus menjadi amal jariah selama-lamanya. Kita dukung pesantren ini, semoga pesantren ini tambah jaya, tambah maju. Hamalatul Quran sudah ada berapa? 8. Semoga jadi 1.100.000 lagi ya. Kita ingin banyak hamalatul Quran di seluruh Indonesia. Kita berharap alumni-alumni ini bisa meneruskan
membangun hamalatul Quran lagi. Ada 1000 hamalatul Quran di seluruh Indonesia. Amin Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah cukup siang. Kita doakan beliau Mbah Yakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin doanya beliau ini manjur karena ada tahajudnya ini. Itu kunci kekuatan kiai, anak-anak sekalian. Ayah saya kiai, saya bukan. Saya neruskan aja. Ayah saya itu mengatakan pada saya, kalau ada kiai tidak tahajud itu tidak bisa. Tidak ada powernya, tidak ada kaulan thaqilanya. Pesantren seperti ini ya saya kira, karena tadi saya lihat di buku ada tahajud setiap malam berapa? Setengah juz ya. Ini manjur sekali saya kira. Santri 10.000 pun insya Allah makan semua, insya Allah. Ya, semoga banyak rezekinya, semoga pesantren ini tambah maju, tambah berkah, semoga alumni-alumninya menjadi solihin solihah dan menjadi amal jariah bagi semua pihak yang membantu pesantren ini untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.